Ini sih menakjubkan. Diam-diam, Timnas Putri datangkan pemain grade A untuk masuk Piala Asia dan Piala Dunia. Berikut kisahnya. Football Universe. Timnas Putri diam-diam menunjukkan keseriusan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 dan usaha untuk menembus Piala Dunia 2027. Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain grade A didatangkan untuk melengkapi kedalaman skuad mereka. Dalam waktu kurang dari 2 minggu telah ada 7 pemain keturunan yang siap membentangkan sayap Garuda Pertiwi ke level dunia. Saat ini mereka semua telah menjalani pemusatan latihan guna mempersiapkan diri di ajang kualifikasi Piala Asia 2026. Siapa saja mereka dan bagaimana menakutkannya formasi Garuda Pertiwi yang dapat diturunkan Coach Mochizuki? Berikut kisahnya. Di bawah Mister Gawang Garuda Pertiwi selama ini ada satu nama yang cukup baik penampilannya, yaitu Laita Roati yang merupakan jebolan Asprof Jatim. Kiper ini memang dikenal lincah dan memiliki tangkapan yang sangat baik. Dalam laga Indonesia versus Belanda beberapa waktu lalu, Laita juga tampil sangat gemilang. Tetapi Coach Mochi sepertinya masih melihat beberapa kekurangan kiper lokal ini, yaitu tinggi badan yang mempengaruhi jangkauan tangannya. Hal ini untuk mengantisipasi bola-bola atas dan bola-bola tiang jauh yang sangat sulit dihadang Laita. Untuk itu, didatangkanlah pemain keturunan yang bernama Iris de Roo. Dia adalah pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda untuk klub Sparta Rotterdam. Dari beberapa hari latihan ini terlihat Iris memang memiliki kualitas yang jempolan. Dia mampu menahan segala jenis tembakan maupun bola silang yang memasuki areanya. Hal ini dimungkinkan karena kiper 20 tahun ini memiliki tinggi yang ideal untuk seorang penjaga gawang, yaitu 180 cm. Kedatangan Iris di bawah Mister Gawang Garuda tentunya akan memperkuat pertahanan Garuda. Bek-bek Garuda dapat bermain lepas tanpa takut kiper tak mampu menjangkau bola ataupun melakukan blunder-blunder fatal. Iris juga memiliki kepribadian yang sangat baik dan memiliki mental pejuang. Dari wawancara yang dilakukan padanya, Iris menjelaskan bahwa dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membawa Garuda terbang tinggi. Di posisi yang tak kalah penting dengan seorang kiper, ada seorang bek tengah yang seharusnya dapat berperan penting dalam koordinasi pertahanan. Selama ini ada 2 nama yang bermain di posisi tersebut, yaitu Vivi Octavia Rizky dan Remini Rumbewas. 2 pemain ini secara skill memang sudah cukup baik, tetapi dibutuhkan sosok leader yang bertubuh besar untuk memimpin pertahanan layaknya Jai Itzes di tim putra. Hal ini untuk mengantisipasi bola-bola atas yang mengarah ke gawang. Untuk itu Coach Mochi juga mendatangkan pemain Liga Belanda dari klub terkenal ADO Den Haag yang bernama Emily Nahon. Dia adalah salah satu bek tengah terbaik yang pernah bermain di Liga Belanda. Karena prestasinya juga, Emily pernah dipanggil ke Timnas Belanda U15. Postur tubuh yang juga menjulang tinggi dan besar khas orang Belanda membuat Emily sangat cocok untuk bermain di posisi ini. Dengan kehadirannya, pertahanan Indonesia akan semakin aman dari bola-bola atas. Emily juga memiliki kemampuan leadership yang baik untuk memimpin barisan pertahanan Garuda. Selain posisi bek tengah, sisi bek sayap Indonesia juga memerlukan pemain-pemain yang dapat diandalkan, layaknya Calvin Verdong dan Kevin Dix di Timnas Putra. Memang selama ini sudah ada nama-nama seperti Amelia Rode dan Safira Ika Putri, yang penampilannya tidak terlalu buruk. Tetapi memang perlu ditingkatkan lagi kualitas di posisi ini.
Untuk itu, pemain keturunan Grade A juga didatangkan untuk bermain di posisi ini. Ada dua nama yang memang sudah malang melintang di Liga Belanda, yaitu Isabel Kopp yang merupakan pemain Fortuna Sittard di sisi fullback kiri. Pemain ini terkenal karena kecepatan dan penetrasinya yang sangat baik. Dia juga memiliki fisik yang sangat kuat dan mampu beroperasi maksimal di sisi kiri pertahanan. Isabel akan menopang pertahanan sekaligus penyerangan Garuda dan menarik untuk ditunggu perannya. Lalu di sisi fullback kanan, ada pemain keturunan Grade A dari klub Telstar yang bernama Pauline van de Pol. Dia adalah salah satu back terbaik di Liga Belanda yang memiliki skill di atas rata-rata. Penetrasi serta umpan-umpannya sangat memanjakan striker-striker Telstar. Dan walaupun kehadirannya akan menyingkirkan pemain idola Indonesia, yaitu Safira Ika Putri, tetapi memang patut diakui, Pauline memiliki skill yang lebih baik dibanding Safira. Dengan kehadiran Isabel dan Pauline, sisi pertahanan Garuda dijamin akan semakin aman, dan serangan-serangan sayap Garuda akan semakin menakutkan. Untuk sisi gelandang, Coach Mochi nampaknya belum menemukan sosok yang pas untuk mengatur jalannya ritme pertandingan. Beberapa pemain telah dicoba, seperti Helshia, kemudian Sydney Hooper, dan kadang Claudia juga dicoba. Tetapi mereka tampaknya belum terlalu bisa berperan maksimal di lini tengah Garuda. Untuk itu, dibutuhkan seorang profesor layaknya Tom Haye di tim putra untuk dapat menggerakkan permainan lebih efektif. Untuk peran ini didatangkan pemain putri yang memiliki otak jenius yang bernama Felicia Victoria de Soo. Saat ini Felicia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama ADO Den Haag. Dan mungkin masih hangat diingatan kita sewaktu ADO Den Haag menghadapi timnas putri beberapa waktu lalu. ADO Den Haag berhasil menang 12-1 karena lini tengah mereka bermain sangat taktis. Felicia adalah pemain yang sangat taktis juga, karena tiap pergerakannya sudah dipikirkan benar dan efektif. Kehadiran Felicia di lini tengah akan sangat bermanfaat untuk Garuda dan menarik untuk ditunggu kreativitasnya yang akan menopang permainan pemain-pemain yang lain. Lalu, untuk posisi yang penting di lini depan, tampaknya Coach Mochi juga ingin lebih tajam lagi. Dalam permainan sepak bola, pastinya setiap tim ingin menang. Dan untuk menang, perlu mencetak gol. Karena itu mungkin selama ini pemain-pemain yang sudah ada dirasa belum bisa maksimal membobol gawang. Sehingga dibutuhkan amunisi tambahan. Di sektor penyerang sayap ada nama Isabel Notet, yang merupakan penyerang Telstar usia 22 tahun. Ini adalah sosok penyerang yang sangat ngotot di sisi sayap. Larinya cepat dan skillnya sangat tinggi. Dia juga memiliki umpan-umpan berbahaya, serta pergerakan cut inside yang sangat baik. Kehadiran Isabel di lini depan akan membuat Garuda Pertiwi semakin memungkinkan mencetak gol ke gawang lawan. Selain penyerang sayap, ada juga pemain keturunan Grade A yang didatangkan untuk menjadi target man yang bernama Isa Gusje-Raps. Ini adalah pemain yang tinggi besar, layaknya Erling Haaland. Wajahnya juga mirip-mirip Haaland sih. Dia sangat baik dalam mempertahankan bola, serta mampu mencetak gol dari segala posisi. Seorang target man dan seorang penyerang house goal, itulah dia. Dengan penampilan yang baik di klubnya, RKV Roosendaal, Isa adalah tumpuan Garuda di lini depan. Dengan hadirnya 7 pemain Grade A yang melengkapi skuad Garuda Pertiwi, tampaknya Coach Mochi akan sangat terbantukan untuk menyusun line up dalam putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 di akhir bulan Juni ini. Coach Mochi akan bermain dengan formasi andalannya, yaitu 1-4-3-3. Dengan posisi penjaga gawang diisi oleh Iris de Roo. Lalu untuk posisi bek tengah ada duet Emily Nahon dan Remini Rumbewas. Di posisi bek kiri ada Isabel Kopp.
Dan di posisi fullback kanan ada Pauline van de Poel. Di lini tengah ada 3 gelandang, yaitu di tengah ada Felicia de Zoo, lalu di kanan ada Helsia, dan di kiri ada Seva Imut. Kemudian beranjak ke lini depan. Di sisi kiri ada Claudia. Sisi kanan ada Isabelle Notet. Serta target man di depan adalah Isha Gushie. Dengan line up mewah seperti ini, tentunya tim Garuda Pertiwi akan sangat siap menghadapi lawan-lawannya. Apalagi di kursi pemain pengganti, juga masih ada nama-nama yang tidak kalah kualitasnya. Seperti Vivi Octavia, Noah Leotomu, Safira Ika, Sydney Hooper, Estella Lopati, dan Sahra Musdaliva. Untuk kualifikasi Piala Asia sendiri akan dimulai pada tanggal 29 Juni 2025, yaitu Garuda Pertiwi akan menghadapi Kyrgyzstan. Setelah itu, mereka akan menghadapi Pakistan 3 hari kemudian. Dan terakhir menghadapi lawan yang paling berat, yaitu Chinese Taipei di hari Sabtu. Tim yang menjuarai grup kualifikasi ini akan langsung lolos ke Piala Asia. Dan kita semua doakan, semoga Indonesia bisa menjadi juara grup. Karena kelengkapan skuad dan semua pertandingannya berlangsung di Indonesia. Coach Mochi sendiri menargetkan menjuarai grup kualifikasi ini, dan beliau juga telah melakukan perencanaan jauh ke depan agar timnas putri dapat lolos ke Piala Dunia 2027 mendatang. Doa semua fans menyertai Garuda Pertiwi agar dapat terbang tinggi ke level dunia. Maju terus sepak bola Indonesia. Toma.